Ini adalah video keempat dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video keempat ini kita akan melakukan CRUD untuk data jabatan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat tabel jabatan terlebih dahulu di dalam database presensi kita. Jadi teman-teman silakan dibuka phpMyAdmin-nya. Kemudian kita buka database presensi. Lalu kita buat sebuah tabel baru. Namanya adalah jabatan. Oke, untuk jabatan ini ada beberapa field. Yang pertama adalah ID. Kita jadikan ini sebagai auto increment. Kemudian yang kedua adalah jabatan. Untuk jabatan tipe datanya kita jadikan varchar dan panjangnya 225. Oke, untuk jabatan hanya dua field ini saja yang kita butuhkan. Kalau sudah, teman-teman silakan disimpan. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita kembali ke aplikasi kita. Lalu teman-teman silakan login dengan username dan password admin yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam halaman admin. Kemudian kalau kita lihat di master data, kita punya dua sub menu, yaitu jabatan dan lokasi presensi. Nah, kalau kita klik di jabatan, di sini ada keterangan not found karena kita belum mengatur link atau URL untuk masuk ke data jabatan, dan juga kita belum buat file data jabatan .php. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan buka text editor kita. Kemudian setelah itu di dalam folder admin, teman-teman silakan buat sebuah folder baru. Kita buat namanya data jabatan. Nah, di dalam folder data jabatan ini kita akan buat beberapa file. Yang pertama, kita akan buat file jabatan.php. Yang kedua, kita akan buat file tambah.php untuk menampilkan form tambah data jabatan. Yang ketiga adalah file edit.php untuk melakukan update data nantinya, dan yang keempat adalah hapus.php. Oke, kalau sudah, untuk tambah, edit, dan hapus kita boleh close dulu. Kita sekarang fokus di halaman jabatan.php. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan copy template admin yang sudah kita buat sebelumnya di file home. Jadi teman-teman bisa ke folder home, buka file home.php. Nah, ini kita bisa copy saja semuanya. Kita blok semuanya lalu copy. Kita close, kemudian kembali lagi ke file jabatan.php, kita paste. Oke, kalau sudah, kita akan hilangkan beberapa hal, atau kita coba akses dulu ya halaman jabatan.php ini. Oke, kita coba ke admin, localhost/presensi/admin/data jabatan/jabatan.php. Kemudian kita akan coba untuk menghapus card yang ada di sini karena ini kita tidak perlukan. Oke, kita balik lagi ke data jabatan, file jabatan.php. Kita akan hapus mulai dari yang div kelas call12. Oke, ini kita hapus. Nah, sudah ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya judul ya, yaitu dashboard. Nah, dashboard ini itu kita akan ganti, teman-teman. Nah, tulisan dashboard ini itu kita bisa temukan di file header.php yang ada di folder layout. Jadi teman-teman silakan dibuka folder layout yang ada di folder admin. Kemudian di dalamnya kita punya file header.php. Nah, di sini kita punya sebuah
tag H2 yang isinya adalah dashboard. Nah, kalau ini kita ganti jadi data jabatan. Nah, maka di sini juga akan ikut berubah ya. Nah, tapi kalau teman-teman kembali ke halaman home, localhost /presensi/admin /home/home.php, maka datanya tetap data jabatan, padahal ini adalah file home.php. Nah, kita mau nanti supaya judul ini itu berubah sesuai dengan nama file yang kita akses. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Tinggal tambahkan saja, kita kembali lagi ke data jabatan atau file jabatan.php. Kemudian kita ke bagian atas. Nah, di sini teman-teman, sebelum include itu teman-teman bisa buat sebuah variabel title atau judul ya. Nama variabelnya bebas. Di sini saya buat namanya judul ya. Oke, judulnya contohnya ini adalah data jabatan ya. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kita tinggal kembali lagi ke halaman header.php. Di sini kita tinggal panggil variabel judul ini. Oke, sorry. Tag PHP dulu ya. Buka tag PHP echo variabel judul. Nah, sekarang kita coba tes. Nah, di sini ada warning undefined variabel judul. Nah, supaya variabel judul ini kita bisa pakai di bagian atas file header, itu kita harus tambahkan global lalu tambahkan variabel judul. Nah, sehingga nanti variabel judul ini kita bisa pakai untuk semua halaman. Oke, tadi untuk yang jabatan.php sudah kita tambahkan variabel judul. Sekarang kita tambahkan untuk file home.php. Teman-teman tambahkan sebelum include ya. Di sini kita buat variabelnya judul sama dengan home. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, kita coba refresh. Nah, untuk home sudah muncul. Kemudian kita coba cek untuk yang di halaman data jabatan, localhost presensi/admin /data jabatan /jabatan.php. Oke, sudah muncul ya teman-teman untuk judulnya data jabatan. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan menampilkan data dari tabel data jabatan. Nah, kita akan coba tambahkan data secara manual melalui phpMyAdmin terlebih dahulu. Jadi kita klik tambahkan. Oke, untuk jabatan contohnya kita tambahkan di sini jabatannya admin. Kita klik kirim. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data admin di halaman data jabatan. Oke, kita kembali lagi ke text editor kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan query untuk menampilkan data dari tabel jabatan. Tapi sebelum kita melakukan query, kita harus menghubungkan terlebih dahulu file config kita yang ini, karena di sini kita melakukan koneksi untuk database kita. Nah, jadi untuk melakukannya sama seperti sebelumnya. Kalau kita lihat di halaman login, nah di sini ya kita melakukan required once, lalu kita panggil nama file config.php. Nah, kita coba tambahkan di file jabatan. Di bawah include kita tambahkan required once. Lalu kita tambahkan nama filenya yaitu config.php. Oke, jangan lupa di belakangnya titik koma. Nah, ingat teman-teman, sekarang kita sudah ada di folder data jabatan ya, karena kita mengakses data jabatan, dan file config itu ada di luar file data jabatan ini. Nah, sehingga kita harus keluar dulu dua folder ya. Kita keluar dari folder data jabatan dan kita keluar dari folder admin. Jadi di sini kita tambahkan titik 2 slash titik 2 kali slash seperti ini ya. Lalu di bawahnya kita akan tampilkan atau kita akan melakukan query untuk menampilkan datanya. Query-nya kita coba masukkan di dalam sebuah
variabel, contohnya variabelnya result. Lalu setelah itu kita panggil atau tambahkan function mysqli query. Lalu kita panggil variabel connection yang ada di file config untuk menghubungkan database kita. Setelah itu kita akan lakukan query untuk menampilkan data dari tabel jabatan. Di sini kita buat select bintang from jabatan. Kita akan order by, kita urutkan berdasarkan ID, order by ID, order by ID. Oke, kita buat descending. Oke, sehingga nanti data yang paling akhir itu yang akan muncul paling atas. Oke, kalau sudah, kita akan tampilkan datanya dalam bentuk tabel ya. Nah, kita akan tampilkan datanya di dalam div ini. Jadi di sini kita buat tag table. Kita tambahkan kelas table. Kemudian table border supaya nanti ada garis atau border di tabelnya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini table row tr, lalu table header th, contohnya yang pertama nomor, yang kedua nama jabatan, lalu th yang ketiga aksi. Kemudian di bawahnya kita akan melakukan pengulangan untuk menampilkan data dari query kita di atas tadi. Jadi kita buka tag php. Kemudian setelah itu kita gunakan di sini while untuk menampilkan datanya. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel contohnya jabatan, dan untuk menampilkan datanya kita gunakan function mysqli fetch array. Oke. Dari variabel result. Kemudian kita akan tutup untuk while-nya. Di sini kita buka tag php lagi, lalu and while. Oke, di sini kita buat sebuah variabel dulu untuk nomor ya. Nomor sama dengan, kita mulai dari 1 ya nomornya. Lalu setelah itu di sini kita buat tr, lalu di sini td, buka tag php echo. Kita panggil variabel nomornya, lalu kita increment supaya nomornya otomatis bertambah. Oke, kemudian setelah itu di sini kita buat td lagi, php echo, $jabatan, nama fieldnya kita cek di tabel kita, nama fieldnya adalah jabatan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tes dulu apakah datanya sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Satu data admin. Nah, untuk aksi itu kita gunakan untuk update, kemudian untuk menghapus data. Oke, di sini kita tambahkan td lagi. Lalu kita buka tag a. Nah, di href-nya ini kita bisa tambahkan di sini php echo bsurl. Oke, kemudian kalau kita lihat file ini kita gunakan untuk edit dulu ya. File edit kita ada di folder admin, folder data jabatan, file edit.php. Ya, nah teman-teman boleh gunakan bsurl. Kalau bsurl berarti kita harus telusuri semua foldernya, atau bisa langsung ya, bisa langsung seperti ini, tulis seperti ini, edit.php. Nah ini bisa ya. Oke, kalau saya, karena saya terbiasa menggunakan bsurl, jadi saya gunakan bsurl. Jadi saya masukkan foldernya ada di folder admin / data jabatan / edit.php. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan edit datanya itu berdasarkan ID. Jadi kita tambahkan di sini. Oke, ID.
Oke, jangan lupa tambahkan tanda tanya ID. Kemudian kita ambil ID-nya, di sini kita tambah titik untuk menambah dari variabel jabatan yang kita ambil adalah ID. Oke. Coba kita cek. Oh ya, sorry, kita tambahkan dulu di sini tulisan contohnya edit ya. Nah, ini kita lihat apakah ini akan masuk ke halaman edit dari dalam folder data jabatan. Oke, data jabatan /edit, ID-nya 1 ya. Oke, nah ini kita tinggal bagusin saja untuk tombol editnya. Nah, di sini saya menggunakan untuk tombol editnya, saya tambahkan kelas di sini. Kita tambahkan kelas, kita bisa gunakan kelas namanya badge, kemudian bg primary. Coba kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman mau ujungnya ini tumpul banget, itu bisa tambahkan sebuah kelas namanya badge fill. Nah, ini kelas bootstrap ya, tapi di template tablet itu juga bikin sendiri ya untuk kelas-kelas ini ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita tambahkan satu lagi, kita tinggal copy. Lalu di sini kita tambahkan hapus. Oke, ini kita ganti jadi admin /data jabatan /hapus.php. Setelah itu ini kita ganti jadi bg danger supaya warnanya jadi merah. Sip, sudah ya. Oke, kalau sudah, ini mungkin untuk yang table headernya kita buat center ya. Jadi di tr-nya di sini kita buat kelas text center. Kemudian untuk untuk tombol edit dan hapus kita buat tengah juga. Jadi di sini di td-nya tombol hapus dan edit kita tambah kelas text center. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang selanjutnya teman-teman kita mau menampilkan informasi kalau misalnya datanya kosong. Jadi kalau datanya kosong, contohnya seperti ini, kita hapus ya, datanya kita hapus seperti ini, lalu kita coba refresh. Nah, kalau datanya kosong, ini kan tidak ada informasi apapun ya. Jadi kita bisa tambahkan informasi di bawahnya kalau datanya kosong. Oke, caranya kita balik lagi ke file ke text editor kita. Nah, caranya kita bisa menggunakan function mysql in num rows. Jadi kita cek ada tidak data di dalam tabel jabatan. Kalau tidak ada, kita tampilkan sebuah pesan ya. Jadi di sini di atas tag PHP ini ya, itu kita bisa buat tag PHP lagi untuk melakukan pengecekan. Buka tag PHP, kemudian kita buat if, masukkan function mysql num rows. Jadi kita hitung ya jumlah barisnya ada atau tidak. Oke, mysql num rows dari variabel result. Nah, ini kita cek nih. Kalau misalnya dia datanya sama dengan 0, kalau 0 berarti datanya tidak ada ya. Oke, sama dengannya 3 kali, sama dengan 0. Maka oke, di sini kita buat dulu, buka tag PHP lagi. Kita buat di sini, sorry, bukan PHP echo ya, PHP saja. PHP else. Oke. Kalau misalnya datanya kosong, kita bisa tambahkan sebuah tr di sini, lalu td. Kemudian kita tambahkan pesan data masih kosong. Silahkan tambahkan data baru. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya datanya ada, ya, di sini ada else, maka kita tampilkan tabel yang ini. Ya. Nah, kita tutup dulu untuk else-nya, untuk tag kita tutup dulu untuk tag if-nya di bawah. Oke, di sini. Sebelum tag penutup table atau setelah end while, itu kita buat di sini tag PHP lalu end if.
Sip. Oke ya. Nah, sekarang kan datanya kosong nih. Kita coba refresh. Nah, muncul ya. Data masih kosong, silakan tambahkan data baru. Oke, tapi mungkin ini kita perbaiki dulu yang ini kita gabung ya. Jadi beberapa kolom ini kita gabung. Jadi kita bisa menggunakan call span di sini. Call span kita gabung 3 kolom ya. Ini kan 1, 2, 3. Coba cek. Sip, sudah rapi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di atasnya, di atas tabelnya kita tambahkan sebuah tombol untuk menambah data. Oke, jadi kembali lagi ke text editor, kita tambahkan di sini sebuah tag A. Lalu kita coba buat dulu kelasnya btn primary. Lalu tambah data. Oke, untuk tambah data itu kita akan arahkan nanti di file tambah.php. Jadi kita bisa copy saja dari bawah tadi supaya cepat. Oke, dari edit atau kita buat baru aja ya. Di sini kita buat tag php echo base URL, kemudian admin /data jabatan /tambah.php. Sekali lagi teman-teman bisa langsung saja ya, bisa langsung saja buat nama filenya di sini tambah.php. Bisa ya. Cuman karena saya terbiasa pakai base URL, saya lebih nyaman pakai cara yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, sudah ya, tapi ini tombolnya melebar sampai ke samping ya. Coba kita cek dulu. Oke. Untuk tag A-nya ini kita coba ini kita coba cut. Coba kita tambahkan di atas div dengan kelas row. Nah, oke, sudah ya. Kita tinggal tambahkan margin untuk tombolnya supaya tidak terlalu berdekatan dengan tabel. Kita bisa tambahkan di sini MT3, margin top 3. Nah, sudah ya. Oke, sepertinya 3 terlalu banyak ya. Coba 2. Oke, sip. Cukup ya. Nah, untuk mempercantik tombolnya kita bisa tambahkan icon ya. Kita bisa tambahkan icon di sini. Nah, untuk iconnya itu kita bisa gunakan icon yang sudah ada di atau yang sudah disediakan oleh Tabler. Teman-teman bisa ketik saja di sini Tabler icon. Nah, ini ya. Si template ini juga ada iconnya teman-teman, seperti ini ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan font awesome juga boleh. Oke, di sini saya gunakan font awesome saja. Jadi kita akan hubungkan dulu font awesome kita menggunakan CDN. Jadi teman-teman ketik saja font awesome CDN. Oke, kita pakai yang ini. Setelah itu kita copy yang ini. Ya. Oke. Versi 6 saat video ini dibuat versinya 6.4.2. Kalau sudah, ini kita simpan di file header kita. Oke, di file header ini kita tambahkan di sini saja. Kita buat komen dulu font awesome. Nah, oke, kita paste di bawah. Sip. Sudah ya. Kita tes dulu apakah sudah terhubung untuk font awesome-nya. Sekali lagi, kalau mau pakai font awesome itu harus terhubung dengan internet jika menggunakan CDN ya. Kalau misalnya tidak pakai internet ya harus di-download dulu font awesome-nya. Oke, kita sekarang ke website font awesome. Lalu kita ke icon. Nah, kita cari yang icon tambah ya. Icon tambah, kita coba ketik saja di sini plus. Oke. Nah, ini dia ya, ada banyak ya icon yang bisa kita gunakan, tapi yang bisa kita gunakan secara gratis itu yang tidak ada tulisan pro-nya, teman-teman. Kita coba cari yang bagus, kira-kira yang mana. Oke, yang ini saya mau menggunakan yang circle plus ya.
Oke, cara kopinya teman-teman tinggal klik saja di tag i yang ada di bagian tab HTML. Ini tinggal diklik saja satu kali, maka otomatis akan tercopy. Balik lagi ke text editor kita. Oke, kita tambahkan di sebelum tambah data ya. Nah, di sini. Oke, kita balik ke website kita. Nah, sudah ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan untuk ikonnya dan tulisan tambah data itu terlalu berdekatan ya. Nah, supaya dia agak ada jarak, kita bisa tambahkan sebuah text span di sini. Ini kita cut dulu, kita cut ini. Kita tambahkan text span, lalu kita tambahkan kelas text. Nah, di dalam text span ini kita paste lagi font awesome, icon plus tadi sama tulisan tambah data. Oke, kita coba cek. Sip, sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu untuk menambah data. Silakan teman-teman kembali lagi ke text editornya. Kemudian kita buka file tambah titik php. Kita copy saja dari file jabatan ya. Oke, kita copy semuanya dari sini. Kita paste di sini. Oke, kita akan hapus untuk tag A-nya. Yang ini kita hapus, tag A-nya kita hapus. Kemudian setelah itu tag table-nya juga kita hapus. Oke. Untuk judulnya kita ganti jadi tambah data jabatan. Lalu untuk query yang ini kita bisa hapus dulu untuk sementara. Oke, kalau sudah kita coba cek. Kita refresh dan klik tombol tambah data. Nah, sudah masuk ya ke halaman tambah titik php. Selanjutnya yang div ini mungkin kita akan hapus saja dulu. Oke, yang ini kita hapus. Lalu kita buat sebuah div dengan kelas card dan kita buat div card body. Oke, nah jadi card ini nanti akan menghasilkan sebuah kotak seperti ini ya. Nah, tapi ini sepertinya kotaknya terlalu lebar ya. Kita akan buat setengah saja supaya dia jadi setengah. Oke, di dalam setelah kelas cardnya kita tambahkan di sini call md6. Oke, teman-teman, semua kelas-kelas yang ada di sini mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu, ini adalah semuanya kelas Bootstrap ya. Nah, mungkin teman-teman bingung di file header kita itu kita tidak pernah menghubungkan file Bootstrap. Nah, betul ya. Jadi teman-teman untuk template tablet itu dia tidak menggunakan Bootstrap, tapi semua kelas-kelas yang ada di dalam template tersebut itu hampir mirip atau sama dengan tampilan yang ada di Bootstrap ya, seperti itu. Oke, lalu di sini kita buat form untuk menampilkan atau untuk memasukkan data jabatan atau nama jabatan. Jadi di sini kita buat dulu tag form. Oke, kita akan arahkan nanti dia kembali ke halaman ini teman-teman ya, tambah titik php. Jadi kalau misalnya kita mengarahkan kembali ke halaman yang sama, itu actionnya bisa kita kosongkan atau bisa juga kita isi. Oke, coba saja kita langsung isi saja ya. Kita isi saja. Jadi tag php echo base URL. Oke, file ini ada di folder admin /data jabatan /tambah titik php. Oke. Setelah itu kita buat di sini metodenya post. Kita gunakan metodenya post. Oke, kemudian setelah itu di dalam tag formnya ini kita buat sebuah div dengan kelas mb3. Nah,
di sini kita buat label, kita tambahkan di sini nama jabatan. Setelah itu input, type-nya text, kita buat class form control, dan kita buat name-nya jabatan. Ini sesuai dengan tadi nama field yang ada di tabel jabatan kita. Kalau sudah, kita buat tombol untuk submit. Kelasnya kita buat btn primary. Lalu type-nya saya buat di sini saja. Type-nya submit. Dan kita buat name-nya submit. Oke, di sini kita buat nama tombolnya, contohnya simpan. Oke, kita coba cek. Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, kalau misalnya kita klik simpan, nah maka dia akan kembalikan lagi ke halaman ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses untuk menyimpan data. Ya, oke, untuk menyimpan data itu kita sekali lagi kita lakukan di halaman yang sama ya. Lakukan di halaman yang sama, jadi kita lakukan di halaman ini. Query-nya kita lakukan setelah required once. Nah, untuk melakukan query itu kita melakukan pengecekan dulu apakah tombol button dengan name submit itu sudah ditekan atau tidak. Jadi untuk mengeceknya kita bisa buat di sini if is set. Oke, if is set $_post, kan tadi kita menggunakan metode post ya. Lalu kita buat di sini untuk nama tombolnya itu tadi adalah namanya submit ya. Nah, yang ini tadi kita buat name-nya submit. Nah, kalau misalnya tombolnya sudah ditekan atau diklik, maka kita akan ambil inputan yang dimasukkan di form input ini tadi. Jadi kita bisa tambahkan di sini $jabatan, variabel jabatan, kita simpan inputannya di dalam sebuah variabel. Lalu kita buat di sini $_post. Oke, name-nya adalah jabatan. Kita buat di sini name-nya jabatan. Nah, oke. Nah, tapi di sini ada yang harus kita tambahkan, teman-teman. Kita harus tambahkan sebuah function, namanya adalah HTML special charge. Jadi ini untuk keamanan saja. Jadi di sini kita tambahkan HTML special charge. Lalu di dalamnya kita masukkan yang ini tadi. Oke, titik komanya kita simpan di paling belakang. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan query. Kemudian di sini kita buat mysqli query, function mysqli query. Kemudian setelah itu kita panggil variable connection yang ada di file config.php dan kita melakukan query untuk menyimpan data insert into nama tabel kita adalah jabatan. Lalu nama fieldnya itu adalah hanya satu ya, fieldnya yaitu jabatan. Kita buka kurung. Lalu values-nya adalah variabel jabatan. Oke, values-nya buka kurung. Jangan lupa petik 1 jabatan. Oke, kita tutup dengan titik koma. Nah, kalau sudah, ini kita akan redirect. Jadi kita tambahkan di sini header. Location, kita akan redirect dia ke halaman jabatan.php. Oke, jangan lupa tambahkan di sini di bawahnya exit. Nah, sudah ya. Kita coba tes teman-teman. Kita masukkan sebuah data. Error ya. Undefined. Tadi ada yang typo. Ini harusnya post ya. Sorry. Oke, kita coba refresh lagi.
Nah, oke, di sini ada error ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada error seperti ini, itu teman-teman bisa tambahkan di setelah session itu adalah OB, sebuah function namanya adalah OB start. OB underscore start. Nah, oke, untuk mengatasi error ini kita coba refresh lagi. Oke, kita coba tambah satu data baru lagi. Oke, contohnya nama jabatannya adalah admin. Kita coba simpan. Nah, oke, masuk ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan validasi teman-teman. Jadi validasinya nanti kita akan tampilkan menggunakan Suite Alert. Nah, saya coba buka dulu contoh aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya, yang sudah selesai saya buat. Kalau kita klik tambah dan fieldnya itu kosong, maka akan muncul Suite Alert di sini, jabatan wajib diisi. Oke, jadi sekarang kita melakukan validasi teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke data jabatan, kita klik tambah data, lalu kembali lagi ke text editor kita. Untuk melakukan validasi, itu kita lakukan sebelum kita masukkan datanya ke dalam tabel ya. Jadi sebelum query insert data. Jadi setelah variabel jabatan ini kita tambahkan pengecekan dengan menggunakan if $_server. Oke, kemudian di sini kita masukkan request method. Kita masukkan metodenya apa? Request method. Oke, tadi kita gunakan metodenya adalah post. Oke, sama dengan 2 kali post. Nah, ini untuk mengecek ya, apakah ada request method post. Kalau ada, kita mau mengecek apakah datanya kosong atau tidak. Kalau kosong, kita akan tampilkan alert menggunakan Suite Alert. Oke, ya di sini kita buat if, kita mengecek dulu. Oke, setelah kita melakukan pengecekan apakah ada request method, kita melakukan pengecekan if, kita gunakan function empty. If empty $jabatan. Oke, variabel jabatan ini kita ambil dari sini tadi ya. Oke, kalau misalnya dia kosong, teman-teman, nah kita akan buat sebuah pesan kesalahan di sini. Kita contohnya buat, nah kita simpan di dalam sebuah variabel, contohnya pesan kesalahan. Oke, contohnya kita buat pesan kesalahannya nama jabatan wajib diisi. Titik koma. Oke. Lalu setelah itu kita buat if lagi. Oke. Nah, kita mau cek nih apakah ini tadi salah ya, pesan ya. Nah, kita mau cek teman-teman apakah variabel pesan kesalahan ini kosong atau tidak. Kalau misalnya ada data yang kosong, contohnya data jabatan kosong ya, otomatis ini variabelnya pasti ada isinya ya. Nah, kita mau cek kalau misalnya tidak ada isinya, maka kita akan simpan datanya ke database. Tapi kalau misalnya variabel pesan kesalahan ini itu ada isinya, maka kita akan tampilkan pesan kesalahannya. Jadi kita cek di sini if, kita cek dulu ya, seandainya tidak ada datanya, if, kalau misalnya, nah kita cek dulu ya, apakah kosong atau tidak. Kita cek dulu apakah tidak kosong. Jadi kita cek di sini if tidak, ya, if not empty dari variabel pesan kesalahan. Oke. Kalau misalnya tidak kosong berarti ada isi ya, isi dari variabel pesan kesalahan ini. Maka kita akan buat di sini variabel underscore session. Oke. Nah, kita buat nama sessionnya contohnya validasi ya. Validasi. Oke. Kemudian setelah itu kita tampilkan di sini variabel pesan kesalahannya. Nah, ini isinya adalah nama jabatan wajib diisi. Nah, kalau misalnya pesan kesalahannya itu kosong, artinya kan tidak ada kesalahan ya.
maka kita buat di sini else. Ya, kalau misalnya tidak ada kesalahan, maka kita lanjutkan dengan menginput datanya ke dalam database. Jadi ini kita cut, kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita coba tes, kita refresh, kita coba klik simpan. Nah, maka dia tidak mau ya. Pesan kesalahannya belum muncul karena kita belum hubungkan ke Sweet Alert, tapi setidaknya kalau kita klik simpan dia tidak mau tersimpan. Begitu ya. Kenapa? Karena pesan kesalahannya itu not empty. Ya, begitu. Nah, sekarang kita akan tampilkan pesan kesalahannya. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah tambahkan di asset, di out, kemudian di login, di file login itu sudah ada link untuk Sweet Alert ya. Nah, kita copy saja dari situ. Oke, kita ambil yang ini, Sweet Alert yang ini kita copy. Lalu kita ke file footer yang ada di folder layout admin. Kita simpan di paling bawah. Nah, di sini ya. Oke, nah kita simpan di sini teman-teman ya. Nah, oke, di sini saya coba tunjukkan untuk contoh Sweet Alert-nya. Oke, Sweet Alert-nya seperti ini ya. Jabatan wajib diisi kita nanti tempatkan di pojok kiri bawah. Sebenarnya teman-teman mau letakkan di mana saja juga boleh. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memindahkan posisinya. Oke, jadi kita coba sekarang teman-teman silakan buka Sweet Alert. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silakan cari sebuah template dari Sweet Alert yang namanya Mixin Example. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke Sweet Alert, teman-teman tekan saja Ctrl F di keyboardnya, lalu ketik Mixin Example, lalu tekan Enter. Nah, yang ini ya, yang tampilannya nanti seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atas. Nah, ini kita copy saja, kita copy. Oke, kita copy, lalu setelah itu kita buka file footer.php yang ada di folder layout. Nah, kita akan tempatkan dia di bawah script yang tadi sudah kita paste. Kita buat dulu di sini komen. Contohnya ini adalah Sweet Alert untuk validasi atau alert validasi. Nah, oke, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Ketika kita buat validasi atau ketika kita buat alert di login, kita hanya akan menampilkan alertnya ya, itu ketika ada session dengan nama validasi yang dikirim. Ya, jadi kalau misalnya ada session dengan nama validasi yang dikirim, baru alertnya ditampilkan. Jadi kita buat di sini, buka tag PHP, if $_session, oke. Nama sessionnya adalah validasi. Betul ya, tadi namanya validasi. Ya, betul, validasi. Nah, kalau misalnya ada, maka kita akan tampilkan ya, kita akan tampilkan Sweet Alert yang ini tadi yang sudah kita copy ya. Oke, kita akan simpan untuk Sweet Alert-nya ke dalam tag script. Oke, kita simpan di sini. Kita rapikan dulu seperti ini. Nah, oke, kalau sudah jangan lupa ditutup ya if-nya ya. Jadi di sini kita bisa gunakan tag PHP and if. Oke. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa setelah kita tampilkan Sweet Alert-nya, itu kita unset ya supaya dia tidak muncul terus. Kita buka tag PHP di sini. Lalu kita gunakan function unset $_session. Nama sessionnya adalah validasi. Oke. Nah, sekarang kita coba tes ya. Harusnya ini sudah muncul sih. Coba kita tes, kita balik lagi ke aplikasi kita. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Coba sekarang kita klik simpan tanpa ada data yang kita input. Nah, sudah muncul sign in successful. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja pesannya menggunakan pesan yang tadi sudah kita custom di sini. Jadi nanti pesannya adalah nama jabatan wajib diisi. Nah, nama jabatan wajib diisi ini itu kan
kita simpan tadi di dalam sebuah session yang namanya validasi, ya. Ini isinya adalah variabel pesan yang kita ambil dari variabel kesalahan yang kita ambil dari variabel pesan kesalahan sebelumnya. Jadi kita tinggal panggil saja yang ini di file footer. Itu posisinya adalah di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita buka tag PHP. Oke, PHP echo kita masukkan session yang tadi. Nah, sudah ya. Nah, mungkin ikonnya kita ganti ya. Ikonnya kita ganti, kita coba ke Suite Alert, kita ke icon. Nah, kita pakai icon yang ini, error ya. Oke, sip. Oke, kalau sudah, kita coba cek lagi. Refresh. Nah, ini ya, nama jabatan wajib diisi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau supaya posisinya bisa berpindah, bisa ke kanan, atas kanan, posisi alertnya bisa ke atas kanan, bisa juga ke bawah kiri ya. Nah, coba kita cari dulu posisinya. Oke, kita coba ketik saja top N ya. Nah, ini posisinya kalau top N itu ada di sebelah kanan atas ya. Kita coba Ctrl F, kita ketik top N. Nah, ini ya, di bagian position teman-teman. Di bagian position itu ada banyak ya posisi yang bisa kita gunakan di sini. Kalau misalnya teman-teman mau contohnya center ya, kita coba pakai center. Oke, kita ganti positionnya jadi center. Coba kita cek di sini. Nah, posisinya di tengah ya, di tengah layar kita. Oke, saya kembalikan lagi ke top N saja. Jadi untuk pesan kesalahannya saya tampilkan di atas di sini. Oke, sip teman-teman. Coba kita input lagi satu data, contohnya admin, simpan. Nah, muncul ya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan alert ketika datanya berhasil di input. Ya, contohnya seperti ini. Kita contohnya berhasil input di sini datanya. Nah, maka akan menampilkan alert data berhasil disimpan. Oke, caranya sama seperti tadi. Teman-teman tinggal kembali lagi ke file tambah.php. Nah, tadi kan kalau misalnya kita sudah simpan datanya, kita redirect ke file jabatan.php. Nah, kita tinggal tambahkan di sini sebelum kita redirect, kita akan kirim session terlebih dahulu ya. Oke, sessionnya di sini kita buat $_session. Nama sessionnya contohnya berhasil. Ya, berhasil. Kemudian setelah itu kita buat pesannya, data jabatan berhasil disimpan. Nah, titik koma. Lalu setelah itu kita akan ke footer ya. Kita ke footer, lalu nah ini kita bisa copy saja, sama saja teman-teman. Nanti kita tinggal ubah saja untuk nama variabelnya. Kita paste di bawahnya. Oke, kita paste di bawahnya. Ini komennya kita ganti jadi alert berhasil. Oke. Nah, ini juga nama sessionnya berhasil. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini ada pemberitahuan error ya, ada garis bawah merah. Nah, ini kenapa? Karena untuk nama variabel, dengan menggunakan const ya dari JavaScript itu tidak boleh sama. Jadi variabelnya tidak boleh sama. Ini bisa kita ganti teman-teman. Ini kita ganti jadi contohnya contohnya berhasil. Bebas ya nama variabelnya. Ini juga kita ganti jadi berhasil. Nah, kalau sudah, nah ini untuk ikonnya kita ganti jadi success ya, supaya nanti dia ikonnya centang bukan X. Nama sessionnya tadi adalah berhasil. Oke, kalau sudah kita unset untuk session berhasil. Oke, harusnya ini sudah oke. Kita coba cek input data lagi, tambah data, contohnya IT support ya. Oke, simpan. Nah, sudah ya, data jabatan berhasil disimpan. Atau kalau terlalu panjang ya, terlalu panjang sepertinya itunya pesan alertnya.
Di sini kita ganti jadi bukan di sini ya, tapi di sini ya. Data berhasil disimpan. Coba kita cek. Nah, oke, sip. Di sini masih ada error ya. Undefined array key validasi. Oke, errornya ada di file footer.php baris 158. Coba kita cek, kita buka lagi file footer.php yang di halaman admin 158. Nah, yang ini teman-teman ya. Oke, jadi untuk mengatasi errornya mungkin kita coba tambahkan isset di sini ya. Buka kurung, tutup kurungnya di sini. Oke, coba kita cek. Oke, sudah hilang ya. Yang 158, sekarang masih ada satu lagi, 182. 182 yang ini kita tinggal tambahkan saja isset. Oke, seperti ini. Jadi kita mengecek apakah sessionnya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti jangan ditampilkan. Nah, oke, sudah ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan buat untuk fitur edit data. Nah, ini kalau kita klik edit, sudah mengarah ke halaman edit.php. Nah, kita tinggal perbaiki saja untuk halaman ini supaya bisa digunakan untuk melakukan edit data. Oke, kita bisa copy saja dari file tambah.php, kemudian kita paste di halaman edit.php. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan ubah dulu untuk judulnya jadi edit data jabatan. Setelah itu kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita akan melakukan query untuk menampilkan data dari tabel jabatan dengan ID. Contohnya kalau misalnya kita edit yang ini dengan ID 9. Kalau kita edit data di bawahnya, kita edit data 8. Jadi kita akan ambil dulu datanya berdasarkan ID untuk nanti ditampilkan di halaman atau form edit data. Oke, jadi caranya kita ambil dulu variabel ID-nya. Jadi kita bisa buat di sini variabel ID sama dengan, nah tadi kan kita sudah kirim ID lewat URL ya. Jadi kalau misalnya kita kirim data lewat URL, kita bisa menggunakan metode get ya. Jadi di sini kita buat $ID sama dengan variabel get, variabel underscore get atau $_get maksudnya. Kemudian kita ambil fieldnya ID. Lalu setelah itu kita akan melakukan query untuk menampilkan data dari tabel jabatan. Jadi di sini kita bisa buat variabel result sama dengan mysqli query. Kita ambil variabel connection dari file config.php. Lalu setelah itu kita akan melakukan query select bintang from dari tabel jabatan where yang mana ID-nya sama dengan variabel ID. Oke, kalau sudah, kita akan generate datanya menggunakan function mysqli fetch array. Kita melakukan pengulangan. Di sini kita buat while, menggunakan while ya. Oke, contohnya di sini untuk data yang akan kita generate itu kita simpan dalam sebuah variabel. Contohnya variabelnya jabatan sama dengan kita buat kita panggil mysqli fetch array dari variabel result. Oke, kalau sudah, di sini kita buat variabel contohnya nama jabatan untuk menampilkan data dari nama jabatan. Lalu kita ambil variabel jabatan, nama fieldnya adalah jabatan. Oke, jadi di sini kita buat sebuah variabel untuk menyimpan data dari tabel jabatan yang fieldnya adalah jabatan. Kalau sudah, kita akan tampilkan variabel jabatan ini di field yang ini. Di bagian inputan ini kita buat di sini value php echo $jabatan.
Oke. Nah, nanti kita akan update datanya berdasarkan ID ya. Jadi kita bisa ambil ID yang ini. Oke, ini kita simpan di dalam sebuah inputan. Contohnya kita buatnya di sini, input. Di sini kita bisa tambahkan value-nya. Kita buka tag PHP echo. Kita tambahkan variable ID. Lalu kita tambahkan di sini name-nya ID. Jadi ID-nya itu kita ambil dari variable ID yang ini, karena nanti kita akan input atau update datanya berdasarkan ID. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, sudah muncul ya untuk nama jabatan dan ID-nya, tapi untuk ID-nya kita hide saja teman-teman. Kita hidden saja ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita perbaiki di tombolnya. Tombolnya name-nya kita ganti jadi update, dan ini kita ganti jadi update. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan query untuk menyimpan datanya. Kita kembali lagi ke bagian paling atas. Setelah itu, nah di sini kan tadi untuk nama tombolnya update ya. Jadi kita ganti di sini if is set variable atau $_post update. Kalau misalnya tombol update-nya itu diklik atau ditekan, maka kita akan ambil inputan dari sini, dari ID jabatan ini. Dari nama jabatan, kita simpan di dalam variabel jabatan ya, dan jangan lupa untuk mengambil ID-nya teman-teman. Di sini kan tadi kita ambil ID-nya dengan name ID ya. Oke, jadi di sini kita bisa tambahkan dulu variabel ID. Oke, kalau ini tidak perlu tambahkan HTML special charge ya, karena ini kan ID itu bukan inputan dari user begitu ya. Dia otomatis akan ambil dari sini. Oke, jadi ini kita bisa buat variabel $_post dari field ID. Nah, oke, kalau sudah, kita akan melakukan pengecekan apakah variabel jabatan itu kosong atau tidak untuk melakukan validasi ya. Oke, jadi kita melakukan pengecekan apabila ada request method post, maka kita melakukan pengecekan apabila variabel jabatan kosong, maka kita tampilkan kesalahan, nama jabatan wajib diisi. Ini masih sama seperti sebelumnya ya. Lalu setelah itu jika tidak kosong ya, jika variabel jabatan ini tidak kosong, maka kita akan melakukan query untuk input data update data ke tabel jabatan. Oke, jadi ini kita ganti, yang insert ini kita ganti, ini kita hapus saja. Oke, kita ganti jadi update tabelnya jabatan. Kita set datanya field jabatan sama dengan, jangan lupa tambahkan tanda petik karena ini datanya string. Jadi kita buat di sini variabel jabatan. Kita ambil dari variabel jabatan yang ini. Oke, jangan lupa where ID sama dengan variabel ID. Sip, sudah ya. Kita coba cek sekarang teman-teman. Sebelum kita cek, ini jangan lupa untuk sessionnya kita ganti jadi data berhasil di update. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kalau berhasil kita akan redirect ke halaman jabatan.php. Sekarang kita coba tes. Kita refresh dulu. Contohnya ini kita ganti yang IT support jadi IT support 1 aja. Contoh begitu ya. Kita update. Oke, di sini datanya di redirect ke tambah data. Oh ya, sepertinya tadi di formnya kita belum ganti ya. Nah, yang ini teman-teman tadi lupa ganti. Jadi ini kita ganti jadi edit.php. Nah, coba refresh lagi. Data nama jabatan ganti jadi IT support 1. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita mau tes kalau misalnya datanya kosong, lalu kita update, apakah validasinya muncul. Nah, di sini ada error teman-teman ya, undefined array key ID di line 34. Coba kita cek line 34. Nah, ini ya, jadi dia tidak mengenali nih variabel ID yang isinya itu dari $_get ID.
Kenapa? Karena kalau misalnya kita cek di sini, ketika dia di redirect ke sini, maka ID-nya itu tidak ada, teman-teman. Di URL ID-nya tidak ada. Nah, jadi kita mau coba perbaiki dulu ini. Jadi kalau misalnya nanti ID-nya itu tidak ada, ya, yang ininya tidak ada, kita bisa ambil saja dari ID yang ini. Kan sama ya. ID-nya ini sama dengan yang ini. Begitu ya. Jadi caranya adalah kita bisa menggunakan if di sini. Oke, tapi if-nya mungkin biar lebih simpel kita gunakan operator ternary namanya ya. Oke, jadi operator if yang satu baris kita bisa tambahkan di sini variabel ID. Ini coba kita komen dulu. Nanti kita hapus ya. Variabel ID sama dengan, oke, kita cek dulu nih, apakah variabel apakah $_get itu ada atau tidak. Jadi kita bisa gunakan isSet. Kalau misalnya ada, ya, kalau misalnya ada, oke, kita tambahkan di sini tanda tanya. Sekali lagi ini adalah namanya operator ternary ya. Jadi if dengan satu baris. Kalau misalnya ada ya kita akan tampilkan data dari $_get tersebut. Nah, kalau tidak ada, sini kita tambahkan sama titik 2. Kalau tidak ada, kita ambil dari sini ya, $_post ID. Nah, oke, jangan lupa titik koma. Oke, sekarang kita coba tes. Teman-teman bisa reload halamannya. Nah, oke, berhasil ya. Jadi ketika fieldnya kosong, maka muncul alert nama jabatan wajib diisi. Kita coba lagi, kita hapus, kita update, sip, muncul alertnya. Untuk fitur edit data jabatan sudah berhasil. Kita sekarang lanjut ke hapus data. Oke, kita kembali lagi ke localhost /presensi/admin /data-jabatan/jabatan.php. Nah, ini dia untuk tombol hapusnya. Kalau kita klik hapus, nah di sini sudah masuk ke halaman hapus.php dengan ID 9. Silakan teman-teman buka file hapus.php yang ada di dalam folder data jabatan. Kemudian di sini kita buka tag PHP. Seperti biasa kita gunakan function session start. Atau kalau mau lebih cepat bisa copy dari file sebelumnya. Setelah itu kita panggil file config.php required once. Oke. Kita keluar dua folder. /2 config.php. Oke, selanjutnya kita akan ambil ini. Kalau kita klik hapus, ini kan ada ID-nya yang dikirim lewat URL. Jadi kita simpan dulu di dalam variabel ID. Untuk ID-nya $_get, metodenya get ya. Lalu fieldnya ID. Nah, lalu di bawahnya kita akan melakukan query untuk menghapus datanya ya. Contohnya query-nya kita simpan dalam variabel result sama dengan mysqli query. Oke, panggil variabel connection dari file config.php. Lakukan query untuk menghapus data delete from tabel jabatan ya, where ID sama dengan variabel ID. Oke, kalau sudah, kita redirect atau kita kirimkan session dulu ya, untuk nanti kita tampilkan alert $_session. Kita buat nama sessionnya sama seperti yang tadi ya, yang ditambah data ketika berhasil, namanya adalah berhasil. Oke, berhasil. Nah, sama dengan data, contohnya kita buat data berhasil dihapus. Oke. Lalu kita redirect ke header location, kita redirect ke jabatan.php. Sudah ya, lalu exit.
Nah, jangan lupa menambahkan file footer ya, supaya nanti kita bisa menggunakan Sweet Alert-nya. Jadi kita buat di sini include. Kita keluar dulu satu folder, titik 2 kali slash layout slash footer titik php. Oke, kita coba cek ya. Kita coba tes, balik lagi, kita coba hapus satu data. Nah, ini ya, muncul alertnya data berhasil dihapus. Coba satu lagi. Sip, data berhasil dihapus. Nah, tapi kita mau teman-teman, sebelum kita hapus, itu kita tampilkan konfirmasi dulu. Ya, jadi konfirmasi apakah datanya beneran dihapus atau tidak. Nah, oke, jadi nanti sebelum kita hapus, kita akan menampilkan alert berupa konfirmasi hapus ya. Oke, caranya kita coba kembali lagi ke halaman jabatan. Kemudian di tombol hapusnya, di sini kita punya sebuah kelas. Nah, kita tambah satu kelas lagi, yang mana nanti kelas ini kita akan panggil. Kemudian kita akan panggil di halaman footer ya, untuk menampilkan Sweet Alert-nya. Contohnya kita buat nama kelasnya tombol hapus. Nama kelasnya bebas apa saja, tombol hapus. Saya buat di sini tombol hapus, oke. Nah, kalau sudah, kita buka footer.php di sini. Lalu setelah itu di bawah di sini kita buat ini dulu ya, komentar. Contohnya namanya tombol alert konfirmasi hapus. Oke, kemudian di sini kita buat tag script. Oke, kemudian setelah itu kita panggil tadi kelas yang sudah kita buat di file jabatan.php. Jadi di sini kita buat $. Oke, kalau kelas itu pakai titik ya, untuk memanggilnya. Kemudian tombol hapus ya tadi ya. Coba cek lagi. Oke, tombol hapus ya, betul ya. Oke, tombol hapus. Nah, di sini kita tambahkan on click. Jadi ketika tombol hapusnya diklik, nanti kita tampilkan Sweet Alert-nya ya. On click. Oke, kemudian di sini kita tambahkan function. Kita tambahkan titik koma dulu di sini. Oke, kemudian kita buat variabel var getLink sama dengan $this. Oke, lalu atribut href. Nah, lalu setelah itu teman-teman, di dalam sini itu kita akan panggil untuk Sweet Alert-nya. Kita coba buka lagi Sweet Alert. Oke, kita cari yang Sweet Alert konfirmasi hapus ya. Oke, kita cek satu-satu. Nah, ini ya. Jadi cari yang a confirm dialog with a function attached to the confirm button. Nah, ini kita copy. Setelah itu kita paste di sini. Oke. Pesannya mungkin kita ganti. Ini saya ganti jadi yakin hapus. Setelah itu teksnya, contohnya di sini kita buat data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Oke, ikonnya kita pakai warning. Setelah itu ini kita konfirmasinya, tombol konfirmasinya kita ganti jadi ya hapus. Nah, kalau sudah,
Setelah dihapus, kita kembalikan ke halaman ini ya, halaman jabatan titik PHP. Oke, jadi caranya ini kita bisa ganti saja if result titik is confirm. Oke, kalau misalnya tombolnya sudah diklik ya, tombol ya hapusnya sudah diklik, kita akan kembalikan dia ke halaman sebelumnya. Jadi window titik location titik href get link sama dengan get link. Lalu di sini kita return false ya. Jadi kalau misalnya diklik tombol cancel begitu, maka datanya tidak dihapus ya. Jadi kita return false di sini. Oke, kalau sudah, nah ini kalau misalnya teman-teman coba masih belum bisa berhasil ya, alertnya belum muncul maksudnya, karena kita di sini kan menggunakan jQuery ya. Oke, menggunakan jQuery, jadi kita harus panggil dulu atau kita harus ambil dulu link jQuery-nya. Jadi teman-teman bisa ketik saja di sini jQuery CDN. Oke, kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang versi 3.7.1 ya. Saat video ini dibuat, versi jQuery-nya 3.7.1. Oke, kita pakai yang minify saja. Ini kita klik. Lalu ini kita copy. Ya, yang ini yang kita copy ya. Oke, kita coba paste di atas. Nah, di bagian sini ya. Masuk ke dalam library JS. Kita paste di sini. Oke, kalau sudah kita coba tes apakah konfirmasi hapus datanya sudah muncul atau belum. Balik lagi ke aplikasi kita. Oke, kita refresh lalu kita klik hapus. Nah, sudah muncul ya. Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Kalau kita cancel, datanya tidak terhapus. Kalau kita klik iya hapus, datanya terhapus dan menampilkan alert di atas data berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan link untuk master datanya. Jadi di jabatan ini kita tambahkan linknya, yaitu bsurl admin/data jabatan titik php. Jadi kita buka file header di folder layout, kemudian kita ke jabatan, cari submenu jabatan. Nah, ini ya. Oke, sini kita buat php echo bsurl admin/data jabatan/jabatan titik php. Kita coba refresh, kita coba akses. Nah, sudah ya, masuk kembali ke sini. Sekaligus saja kita perbaiki untuk semua navbarnya. Yang pertama untuk home, kita balik dulu ke atas. Home ini kita buat kalau home itu kan presensi/admin/home/home ya, /home titik php ya kalau tidak salah ya. Nah, betul ya. Kita tambahkan di sini php echo bsurl admin/home/home titik php. Coba refresh, klik home. Oke, masuk ya. Kita balik lagi ke jabatan, kita tes. Oke, sudah. Nah, untuk pegawai juga sama. Kita bisa copy ini saja. Untuk fitur pegawai belum kita buat ya. Kita tambahkan saja href-nya di sini. Oke, ini nanti kita buat admin/data pegawai /pegawai titik php. Untuk lokasi presensi, admin/data lokasi presensi /lokasi presensi titik php. Lanjut, rekap presensi, kita punya dua submenu. Ini kita ganti jadi admin/rekap
presensi slash rekap harian titik PHP. Yang ini juga untuk rekap bulanan, admin slash rekap presensi slash rekap bulanan titik PHP. Oke, ketidakhadiran PHP echo data ketidakhadiran slash ketidakhadiran titik PHP. Untuk logout sudah ya. Oke teman-teman, jadi linknya semuanya sudah kita buat. Untuk pegawai ini masih belum ada filenya. Demikian juga dengan lokasi presensi, rekap, dan ketidakhadiran. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk master data lokasi presensi.